Yuk kita pujikan Ku melupakan, ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rancangan-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Engkau yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan, setiap pergumulan, setiap ujian, setiap masalah di dalam kehidupan kami, Tuhan, Engkau ikut campur dan Engkau selalu memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biar Kau kuduskan setiap kami ya Bapa, biarlah urapan-Mu menyertai setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh duduk diam, biarlah firman-Mu ini berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan buka di dalam Kejadian 32. Kejadian 32 ayat yang kedua 22 sampai ayat yang ke-30. Kita akan baca bergantian ya, dua ayat ya. Pergumulan Yakub kepada Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya yang menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberang mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki berbulan dengan dia sampai fajar menyingsing. 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecot ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah membunuh Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel,
Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya, itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Terima kasih. Ya, saat ini adalah nenek moyang daripada bangsa Israel yang sudah kita baca tadi. Pergumulan daripada bangsa Israel keluar dari Mesir, ya toh, itu pergumulan. Begitu juga dengan bapaknya, istilahnya bapak nenek moyang asal mulanya bangsa Israel, yaitu Yakub dengan Allah. Jadi di sini saya akan ambil tema yaitu makna di balik pergumulan. Jadi kita tahu bahwa Yakub ini ketika dia sendirian sudah menyeberangkan istrinya, anak miliknya, anak-anaknya semua ya, pada saat itu dia sendirian saat itu ya. Ya, kita tahu bahwa Yakub bertemu dengan sosok ya, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Jadi di situ katakan bahwa lalu tinggallah Yakub seorang diri, ayat yang 24. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ya, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ya, jadi kita tahu bahwa setiap kita ini pasti memiliki pergumulan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Setiap kita pasti memiliki ujian, masalah, pergumulan ya di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kenapa seperti itu? Ya. Setiap orang selalu punya pergumulan dalam hidupnya. Yaitu maknanya adalah melalui pergumulan, yang pertama adalah melalui pergumulan Tuhan melumpuhkan apa yang paling Ia inginkan. Jadi kita tahu bahwa sendi pangkal paha Yakub itu adalah sumber kekuatan. Ya, bayangkan kalau kita ini berjalan dari rumah kita ke tempat ini tidak ada pangkal paha. Pangkal paha itu di bagian pinggang ini ya, jadi yang menghubungkan tubuh kita dengan kaki ya, itu pangkal paha ya. Jadi kalau dia tidak ada terpelecok ya, seperti yang di firman Tuhan katakan ya, kita tahu bahwa itu adalah sumber kekuatan setiap manusia ya. Setiap kita ini pasti punya pergumulan. Kenapa kok sering kali setiap yang kita inginkan itu kok moro-moro Tuhan tarik, istilahnya yang kita inginkan itu, sehingga ya membuat kita ini tidak dekat sama Tuhan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita sampai benar-benar tidak ada waktu untuk kita beribadah, untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita berdoa kepada Tuhan, untuk kita bergumul dengan Tuhan, untuk kita bisa datang kepada Tuhan secara pribadi. Saat itulah Tuhan melumpuhkan apa yang paling kita inginkan, apa yang paling menjadi kekuatan kita. Saat itulah Tuhan akan melumpuhkan kita. Ya. Kenapa? Ya, kita tahu bahwa tidak menyadari banyak manusia tidak mau mengandalkan Tuhan dan menjadi prioritas dalam hidupnya, ya. Mencari Tuhan dengan sungguh hati, ya. Jadi Tuhan inginkan itu ketika Dia melumpuhkan manusia, melumpuhkan apa yang kita inginkan, misalnya bisnis kita. Saat bisnis kita sudah lancar luar biasa, moro-moro ketipu misalnya, ketipu seseorang, ya, karena mungkin dengan pekerjaan itu kita ini tidak dekat sama Tuhan, tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Sebelum ada pekerjaan itu, kita mungkin luar biasa ya,
bergumul dengan Tuhan, hidup di dalam saat teduh dan sebagainya. Ketika kita didapatkan pekerjaan sehingga sampai kita melupakan apa yang rutinitas kita untuk bertemu dengan Tuhan, saat itulah Tuhan inginkan itu adalah Dia inginkan bahwa kita ini dekat sama Dia. Tuhan inginkan itu kita ini tidak menjauh. Begitu juga yang tadi kita pergumulkan ya, bangsa Israel yang yang dibawa keluar ibadah ke padang gurun kok dihalang-halangi seperti itu sama Fir'aun ya. Kita tahu bahwa ya itu tadi pasti Tuhan inginkan apa? Dia kepingin supaya umatnya, anak-anaknya itu dekat sama Dia. Pada saat kita tidak dengar-dengaran, kita tidak ada waktu untuk kita beribadah gara-gara apa yang kita inginkan. Contohnya hobi kita mungkin, atau kadang traveling, atau mungkin bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita lembur-lembur, sampai kadang kita melupakan ibadah. Kadang Tuhan inginkan suatu saat kita harus dilumpuhkan. Artinya kita menghadapi yang namanya putar balik, dipaksa sama Tuhan untuk kita putar balik ya. Saat itu Yakub ya di pangkal pahanya itu terpelecok ketika bergulat ya, pangkal sendinya, sehingga apa? Tidak ada kekuatan lagi. Tapi di situ bahwa Tuhan inginkan ada rancangan damai sejahtera dalam hidup kita. Jika jauh dari Tuhan, maka Tuhan akan melumpuhkan keinginan-keinginan kita sehingga kita akan kembali mencari Tuhan. Ya, kualitas hidup kita, kualitas hati kita itu Tuhan inginkan itu adalah kesungguhan dari hati. Ya, bukan hanya dengan perkataan kita memuji menyembah Tuhan. Tuhan itu melihat hati kita. Seberapa sih kamu itu mengasihi aku? Ya, makanya Tuhan katakan di dalam kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tuhan itu selalu melihat hati, ya, kualitas hati kita, kesungguhan kita dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam, sehingga hati kita akan mengalami pemulihan. Makanya Tuhan katakan, datanglah kepadaku, engkau yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan itu bukan hanya secara jasmani ya, tapi secara roh. Ya, hati kita ini loh. Benar-benar ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menangis. Tuhan, kau luar biasa baik dalam hidupku. Kita merasakan bahwa hati kita mengalami pemulihan, disegarkan. Ya, seperti rusa yang merindukan air, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Di situ katakan berbicara mengenai hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Haus dan lapar akan Tuhan. Ya, sehingga kadangkala kita mengalami yang namanya masalah, harus terpelecok tadi ya, seperti Yakub ya, pada saat bergulat ya, dia mengalami pangkal pahanya terpelecok sehingga dia tidak punya kekuatan ya, tapi dia tetap ya memenangkan saat itu ya, ketika dia bergulat ya, seperti itu. Jadi di sini katakan bahwa di dalam kehidupan kita itu harus memiliki hati yang dipulihkan. Ya, jangan mengandalkan sesuatu yang berubah. Contohnya, kita nggak tahu kondisi kita saat ini, keuangan kita saat ini. Keuangan kita itu bisa berubah ya, bisa naik, bisa up, bisa drop. Ya, berbicara juga dengan mengandalkan manusia. Manusia juga kadang-kadang, oh ya bisa tak tolong ya, ternyata pada suatu saat tidak bisa menolong kita. Ya, di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 ya, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di
di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asih yang tidak berpenduduk. Ya, ketika kita mengandalkan sesuatu kehidupan yang berubah, jangan mengandalkan sesuatu yang berubah. Contohnya mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan keuangan kita, mengandalkan kekayaan kita yang satu saat itu bisa berubah. Tapi Tuhan inginkan adalah di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai 8 ya. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan itu apa? Tuhan itu tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan inginkan itu hati kita pertama dipulihkan, yang kedua itu mengandalkan Tuhan. Ya, ketika kita menghadapi pergumulan seperti Yakub, ya, seperti Yakub ini ya, dia tetap mengandalkan Tuhan, ya, di dalam kehidupannya ya. Jadi di sini katakan bahwa setiap pergumulan kita ini pasti suatu saat itu akan mengalami kelumpuhan. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita sudah melenceng jauh di hadapan Tuhan. Saat itulah Tuhan inginkan, ayo berbalik arah. Tuhan mengizinkan masalah, pergumulan. Supaya apa? Supaya kita nanti akan mendapatkan yang namanya kemuliaan, diberkati yang luar biasa seperti itu. Yang kedua yaitu setiap pergumulan itu ada batas waktunya. Ya, ternyata badai itu apa? Tidak selamanya apa? Badai ya. Badai itu akan terus di hadapan kita. Ya, kita tahu bahwa ketika dia bergulat, Yakub itu ya, ketika dia menang kan berhenti ya saat itu ya. Dia tidak bergulat lagi ya, meskipun pangkal pahanya terpelecok ya. Ya, sampai fajar loh, bayangkan ya. Semalaman dia itu sampai fajar. Pagi hari itu Yakub itu bergulat ya. Dan kita tahu bahwa setiap pergumulan itu ada batas waktunya. Contohnya adalah seperti orang itu berada di dalam pipa yang besar. Jadi kita itu berada di pipa yang besar, orang itu masuk di dalam pipa itu gelap, nggak tahu ujungnya yang mana. Ujungnya ke sana atau ke sana, ya, seperti itu. Jadi pipa itu panjang dan gelap, ya. Kita tahu bahwa jika dia percaya bahwa pipa itu ada ujungnya, dia pasti akan terus berjalan. Dia berjalan meskipun gelap, ya. Tapi kalau dia berhenti, ya, meskipun di luaran itu pagi atau siang, ya tetap di dalam pipa itu ya gelap gulita, ya, seperti itu. Ya, tidak tahu, tapi dia tahu bahwa pipa ini ada ujungnya, ya. Kita tidak akan pernah berhenti untuk kita bergerak mencari terang. Ya, ketika orang menghadapi pergumulan di dalam badai yang luar biasa. Ya, satu saat saya pernah ada penerbangan itu, di penerbangan itu situasi awan tuh bener-bener gelap gulita. Aku lihat, aduh, ini ya diterobos, ya, tidak ada pilihan lain karena semuanya gelap. Dan memang pada saat kita masuk, kita digoncang naik turun. Dan saat itulah saya baru menyadari, waduh, ini apa namanya, di dalam kehidupan manusia pasti orang banyak teriak-teriak ya, wah tolong, seperti itu ya. Jadi tapi kita tahu bahwa ketika orang percaya menghadapi goncangan, kita yakin bahwa badai ini pasti akan berlalu, pasti ada ujungnya. Dan nggak lama sih, 5 menit ya, tapi goncangan 5 menit itu juga luar biasa ya, naik turun ya. Tapi pada saat melewati badai, waduh, bener-bener hati itu lega, puas, bahagia. Oh, katakan selamat ya Pak, kita sudah menghadapi badai. Seperti itu di pesawat ya. Jadi luar biasa ya.
Ya, jadi pasti ada ujungnya. Kita tidak akan pernah menyerah ya. Jangan pernah menyerah menghadapi setiap masalah. Baik saat ini, kemarin itu kita dihadapkan dengan pandemi yang 2 tahun ya. Ya, banyak sekali orang digoncang, terutama di bidang ekonomi dan kesehatan. Ya, digoncang semuanya ya, seperti itu. Ya, banyak semuanya, tapi pada satu saat kita pasti ada ujungnya. Ternyata apa? Pandemi ada ujungnya ya, selesai loh ya, selesai, nggak ada pandemi lagi ya, sudah kita jalan seperti biasa. Kita yakin bahwa setiap pergumulan itu ada ujungnya ya. Lalu juga setiap pergumulan itu juga adalah proses Tuhan. Kita itu seperti apa? Kentang. Saya tahu pernah di satu pegunungan itu banyak petani-petani itu ngumpulin kentang ya, masukkan ke truk gitu ya, masukkan ke truk, taruh aja di sana ya. Tapi ketika truk itu jalan, anehnya truk itu mesti cari yang jalan yang geronjal-geronjal itu loh, jalan yang rusak ya, jalan yang rusak dia tempuh ya. Dalam satu saat itu sampai ke pasar, anehnya tidak perlu milihin kentang yang kecil-kecil itu pasti posisinya di bawah posisinya. Kentang yang besar-besar itu posisinya pasti di atas ya. Kita tahu bahwa kentang itu menghadapi geronjalan tadi, yang kecil-kecil itu masuk ke dalam tuh, tambah lama tambah masuk ke celah-celah ya, ke celah-celahnya kentang, dan antara kentang dan kentang ya, dia masuk sampai ke dalam, sampai ke dasarnya truk itu, sampai atas yang besar-besar aja, seperti itu ya. Begitu juga dengan setiap kita, kekristenan kita, ketika kita itu menghadapi pandemi yang kemarin ya, orang yang tetap kuat ya imannya, dia pasti posisinya akan next level, naik level. Tapi kalau orang yang ciut imannya, pertama ya pasti dia sakit dan kena pandemi, dipanggil Tuhan. Yang kedua adalah frustasi. Sampai sekarang ini mungkin ada orang-orang yang sampai ke rumah sakit jiwa. Karena apa? Ya tadi tidak siap menghadapi goncangan seperti kentang itu. Jadi imannya kecil. Tidak, tingkat kepercayaannya kepada Tuhan itu kecil sekali, sehingga apa? Sehingga dia jatuh sampai ke bawah ya, sampai masuk ke rumah sakit jiwa. Dan itu banyak sekali ya, banyak sekali para pengusaha itu, mereka tidak siap menghadapi goncangan seperti itu ya. Jadi jalan-jalan rusak itu adalah setiap masalah ujian hidup kita ya. Jadi kentang yang imannya kuat, dia akan next level, naik level ya. Yang kentang yang kecil-kecil itu adalah iman yang kecil, yang kurang percaya, yang setengah-setengah, karena dihadapkan dengan pekerjaan yang dulunya sebelum itu maju luar biasa, ternyata pandemi nol, bahkan minus, karena bayarin operasional dan sebagainya, sampai rugi dan bangkrut, sampai masuk ke rumah sakit jiwa. Karena apa? Ya tidak siap imannya kepada Tuhan ya. Percaya itu pasti ada pergumulan ya, ada waktunya. Yang ketiga adalah setiap pergumulan itu membawa kita kepada pengharapan akan perubahan hidup ya. Kita tahu bahwa Yakub itu adalah penipu ya, seorang yang yang menipu. Mertuanya aja 8 ditipu ya. Lalu Esau juga seperti itu ya, ditipu ya, kong kali kong sama mamanya ya, sama ibunya untuk mengakali Esau ya. Jadi diganti di sini, diganti namanya Israel ya. Begitu katakan, lalu kata orang itu, biarlah aku pergi. Ayat yang ke-25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul pangkal pahanya sehingga ia terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarlah aku pergi.
karena fajar itu telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ya, berkatalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahut Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Ya, Israel itu adalah pangeran Allah. Ya, dia adalah orang yang sangat diperhatikan Allah. Makanya Yakub itu adalah penipu, diganti ya menjadi Israel. Ini adalah lompatan yang daripada Allah. Jadi pada saat kita menghadapi masalah, justru kita mengalami yang namanya lompatan. Ya, saya seringkali juga menghadapi seperti Yakub ini, ya toh. Tapi ketika kita tahu bahwa kita ini sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan, Tuhan tuh juga melihat respon kita, ya. Respon kita itu, apakah respon kita itu benar di hadapan Tuhan? Kalau respon kita salah, ya pasti kita akan tambah parah ya daripada sebelumnya. Tapi kalau respon kita justru ketika kita menghadapi masalah, problem, badai, ya badai pencobaan di dalam kehidupan kita, pergumulan, tapi kita tetap meluangkan waktu untuk kita dekat sama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kita ikut doa dan sebagainya, ya itulah respon. Tuhan lihat hati, kembali lagi Tuhan lihat hati, ya. Tuhan itu tidak akan memberikan pencobaan itu melebihi kekuatan kita, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Ya, kuncinya adalah respon. Ya, respon saudara ketika kita mengalami pergumulan, ya, lebih kuat, ya, lebih mengenal Tuhan. Ya, kita lihat bahwa seperti di dalam Mazmur 3 ayat 1 sampai 8, di situ katakan bahwa Mazmur Daud ketika dia lari dari anaknya yang memberontak namanya Absalom, ya. Lalu Tuhan katakan bahwa ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Ya, di Mazmur 3 ayat 1 sampai 8 ya. Ya. Betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata-kata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Ya, itu katakan orang lain ya. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Itu Daud punya respon yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ketika dia menghadapi masalah yang luar biasa, dikejar sama anaknya ya, seperti itu ya, memberontak untuk dia kepingin menjadi raja Absalom ya. Ya, Tuhan itu dia tahu bahwa Tuhan adalah perisai. Ya, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ya, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunung-gunungnya yang kudus. Kita tahu bahwa Daud pergumulannya ketika dia menghadapi problem yang luar biasa, menghimpit kehidupannya sampai dia itu harus masuk ke gua-gua. Ya, ke gua-gua bersembunyi. Ya, tapi di situ katakan bahwa Tuhan adalah perisai dan pelindung. Dia percaya, dia punya respon yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku di atas gunung yang kudus. Ya, aku membaringkan diri lalu tidur. Loh, bayangkan, setiap kita pasti kita punya masalah. Kita banyak orang-orang dunia itu tidak bisa tidur. Tuhan, aku itu besok harus bayar berapa puluh M. Ya, mungkin saat ini kita ada ini ya, harus pergumulan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada anak kita yang sakit dan sebagainya. Ketika kita menghadapi masalah yang besar, kita itu pasti tidak bisa tidur ya. Tapi kita tahu bahwa Daud ya, dia katakan bahwa aku tidur, aku membaringkan diriku lalu tidur ya. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Karena dia tahu dia punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Ya, ayat yang 8, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan
datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ya. Jadi Daud benar-benar punya respon yang luar biasa di hadapan Tuhan ketika dia menghadapi badai, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan yang luar biasa. Ya. Ketika kita saat ini kekristenan kita semakin dewasa itu, kita tidak semakin enak ya. Pasti kita akan menghadapi yang namanya pergumulan. Tapi kita selalu ingat bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan itu pasti akan menopang dan menolong kita. Ya. Yang keempat adalah di balik pergumulan Tuhan menyediakan berkat. Ya, kita tahu bahwa setelah Yakub memenangkan pergumulan itu, memenangkan pergumulan itu ya, Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa. Di situ katakan bahwa aku, ya, ayat 29, berkatalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Ternyata di dalam setiap pergumulan itu mendatangkan berkat, mendatangkan breakthrough, terobosan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Saya pernah merasakan seperti Ayub ya. Kita tahu di Ayub 42 ayat 2, 5 dan 10. Ya. Ayub katakan bahwa aku tahu, ini pada saat akhir-akhirnya, aku tahu bahwa engkau sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu Tuhan yang gagal. Ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, ya Ayub katakan, mataku sendiri memandang engkau Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saya pernah juga mengalami seperti Ayub. Seperti Ayub pergumulkan ini. Pada saat titik nol, ya, ketika kita punya respon, ketika kita seperti Ayub katakan bahwa engkaulah rancanganmu, tidak ada rancanganmu yang gagal. Jadi dia percaya bahwa Tuhan itu tidak ada yang gagal. Engkau, mataku sendiri yang memandang engkau. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Ya, ketika respon saya, ketika saya menghadapi seperti Ayub, ya, Tuhan katakan bahwa ketika kita responnya luar biasa di hadapan Tuhan, ya, Tuhan akan mengangkat kita. Kita akan mengalami yang namanya breakthrough, terobosan yang di luar dari pikiran kita. Ini yang disebut dengan mujizat. Ya, di dalam setiap pergumulan kita, ketika kita menghadapi masalah dengan kita punya respon kepada Tuhan, dengan tidak menyalahkan Tuhan, tapi senantiasa bersyukur, ya, di situ ada mujizat, ada kuasa, ada terobosan, ada breakthrough di dalam kehidupan kita, ya. Sebab kita tahu bahwa di dalam 1 Korintus 10 ayat yang 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah janji Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita di dalam setiap pergumulan kita menghadapi badai apapun. Tuhan pasti ada, kita kasih jalan keluar di dalam kehidupan kita asalkan kita punya respon. Ya, suatu saat pencobaan itu pasti ada ujungnya. Ya, di balik pencobaan itu kita akan menerima kemuliaan, berkat, mujizat, kuasa, pelipat gandaan, seperti itu. Yang kelima adalah pergumulan kita selalu mengalami melihat Tuhan. Di dalam setiap pergumulan kita bisa merasakan Tuhan hadir. Ya,
Saya akan bacakan di Kejadian 32 ayat yang ke-30. Ya, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ya, ketika kita menghadapi pergumulan, ternyata Tuhan izinkan kita ini merasakan kasih Bapa. Saya juga pernah merasakan kasih Bapa yang luar biasa. Sampai saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya menangis saja sepanjang hari. Saya katakan bahwa Tuhan itu luar biasa, ya. Ya, di dalam pengalaman mengalami Tuhan dalam hidup kita, itulah artinya kekristenan. Ya, kekristenan itu adalah pengalaman mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, Tuhan sangat dekat kepada orang-orang yang hancur hati. Di dalam Mazmur 34 ayat ke-18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya, jadi ketika kita menghancur hati, ketika kita merasakan bahwa kita nggak mampu, ya, Tuhan saat itu dekat dengan kita. Kita bisa merasakan kasih Bapa yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Ya, tanyalah kepada masalahmu, seberapa besar Tuhanmu. Ya, ketika kita menghadapi masalah dan kita hampir menyerah, Tuhan katakan sama Tuhan. Katakan sama masalahmu, hei masalah, seberapa besar sih Tuhanmu? Masalahku ini kecil, ya. Tuhan itu jauh lebih besar dari masalahku. Masalah itu adalah rencana Tuhan yang membawa kita untuk mendapatkan sesuatu yang baik dan alami mujizat Tuhan, ya, mengalami sesuatu yang lebih daripada pemenang. Ya, di dalam Roma 8 ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita itu lebih daripada orang-orang yang menang, sebab Ia yang telah mengasihi kita. Jadi ketika kita menghadapi badai tadi, Tuhan izinkan itu untuk kita untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan, untuk kita bisa menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, more the conqueror. Ya, kita akan lebih dari pemenang. Ya, saya percaya setiap kita di tempat ini, ya, kita akan merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita, ya, bukan hanya sekarang tapi untuk seterusnya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Eldad.